ada uranya. Kita nonton. Tangan peragi. Ya. Itu tangan peragi. Masa toh wis masuk kene Pak. Ya apa? Tenang. Tak cukup. Ini Pamuin. nanti impian dan direalisasikan oleh Koperasi Roma. Semoga amin. Amin. Ya, ini ya. Ini dengan apa gambaran ini dengan berjejer-jejernya truk yang nanti kita akan coba realisasikan. Nah, ini targetnya 2025. Sukses. Nah, itu berarti 5 tahun ke depan kita harus semangat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan. Ini kan jangka panjangnya. Ya. Sedangkan jangka pendeknya untuk 1, 2, 3 tahun ini, kalau saya menggarisbawahi Pak, untuk sistem pergudangan, untuk sementara ini kita menggunakan yang semacam ini dulu lah. Ya, dulu. Kalau kita punya showroom garam, ya, showroom garam, di mana nanti di sini akan mewakili garam-garam dengan semua, dengan kualifikasi yang ada, NaCl-nya 97 atau 94, ada yang 90. Atau bahkan nanti ada yang di bawah. Ini itu bentuknya showroom. Kenapa saya tidak kasih industri? Ya, karena kesannya kalau industri itu di atas 95 semua nanti ya NaCl-nya. Maka showroom ini kita buat umum. Sedangkan yang GGB nanti ya gudang garam baru yang di sini sudah lebih spesifik. Lebih spesifik dalam artian kualitasnya sudah kita tentukan. Kita sepakati. Yang masuk di GGB minimal 95 atau 97. Ini yang nanti masuk di GGB. Jadi kualitas kita tentukan ketika sudah masuk di GGB. Jadi semua garam tidak bisa masuk di sini kecuali yang masuk kualifikasi ini. Nah ini nanti contohnya yang ada kita sudah punya gudang 1 lah. Gudang 1 di situ. Oke. Nanti juga kualitasnya akan ditentukan. Tidak boleh semua garam masuk di situ kecuali masuk kualifikasi. Nah ini itu untuk dekat ini ya. Kemudian berkaitan dengan pergudangan sebenarnya itu permasalahan awal muncul itu adalah ketika waktu panen. Ketika jenengan panen satu peta, diakui atau tidak kualitas garam di sini jelas beda, tidak homogen. Paling ya. Yang tengah mungkin butirannya lebih besar. Kemudian yang pojok tidak bisa dipungkiri akan lebih halus. Karena saat ini, karena keterbatasan alat pengukur, ya mungkin teranjan jadi belum dua alat mengukur NaCl, ya, siap. Nah ini, Mas Arif. lah maka di situ saya hafal. Caranya kan ono loro, ya, secara visual dan secara nanti menggunakan alat elektrik. Nah, secara visual kalau saya sudah ditata sejak mulai panen ini. Jadi saya harapkan semua anggota itu bisa konsisten dan disiplin. Disiplin. Kalau memang garamnya di sini ini memang halus, ya, tolong itu sudah mulai dipisah sejak awal. Sejak awal ini karena kalau kita semacam itu terus nanti sistem pergudangan kita tidak akan ada kemajuan. Dan garam kita bagaimana akan terdargi sama. Karena ada memang orang yang melihat itu mesti dulu butiran sih. Wah, mantap gede. Kira-kira wong goloya mesti nulis apa ora? Gede iki apik iki. Tapi ketika garam jenengan cilik, sekalipun tuwa mesti kan anggapane garam iku umur enom iki. Nyatane cilik-cilik lembut kok. Itu akan kesan pertama akan muncul. Dan maka sejak awal kita sudah mulai disiplin di sini. Tolong yang pojok-pojok ini jenengan dhewe iki karakan. Karungane. Lah setelah niki ya setelah ini baru kan masuk di gudangnya jenengan piyambak-piyambak. Saya yakin setiap petani memiliki gudang penyimpanan masing-masing. Nah, kita sementara ini kita belum bicara pengukuran alat karena memang orang mungkin tiap petani duela duduri kan orang mungkin. Nah setelah juga sudah pisah ini, nah ini gambaran saya angan-angan saya itu di masing-masing gudang panjenengan
kira-kira pojok iki ana berapa persen? Sing halus karo sing gedhi. Dene nang Garut iki lho sing halus kira-kira pirang persen dari keseluruhan hasil panen? 55. Ada 30%? 20 lah. Ya. Kira-kira ana 10%? Ana 10% atau 20%? 10. Maksimal 10. Dulu sithik lho. Berarti yang sing akeh berarti apa kabeh? Memang paling semeter lah. Katakanlah kita maksimal 10%. Nah, saya harapkan apa ini kita tentukan. Contoh luas jenengan ini kan gudang jenengan ini kan sudah jenengan perkirakan amotku iki pirang atus ton. Contohnya nggih kula niki kekuatannya maksimal di 170 ton katakanlah. Itu 70 ton. Berarti jenengan harus menyisakan 10% dari ini 170 untuk membedakan mana yang kualitas kurang baik dan kualitas yang baik. Ini di pergudangan masing-masing. Monggo modelin jenengan sekat contohnya niki sekat tengah ini karena pintunya ini gini nggih monggo atau jangan biak niki nggih monggo. Itu sudah mulai kita tata. Ya, setelah ini kan di gudang jenengan masing-masing. Ya, masing-masing. Kenapa ini perlu sudah ditentukan? Biar nanti sampel yang memiliki ini korak gendendapan, Pak. Contohnya ketika kita sampel di sini 97. Dan bugone lihat gede-gede tok ora mungkin, alus bugone ora mungkin. Jelas ora mungkin. Nah, ketika jangan sekatnya sudah kelihatan oh yang 90% batasannya sini. Kan sudah jelas. Nanti di sini gudangnya A. Sudah ada tempatnya masing-masing. Nah, ini nanti yang kita bawa ke sini. Itu bentuknya showroom. Ya. Alamatnya. Ya. Ini gambaran saya, Pak. Gambaran yang ke depan. Jadi untuk tahun depan saya harapkan ya, terutama yang industri, Pak nih. Yang industri punya gudang masing-masing. Ya. Tetap kita target utama memenuhi GGB dulu. Karena ini adalah acuan kita. Ya. Kalau kita menawarkan kepada ya, pedagang atau pabrik tanpa kita punya stok yang aman, mereka tidak akan mungkin kelahane jenengan wis ora mungkin. Jane api tuku ra sida, Pak. Contohnya bocor ngene pasokan derek mlaku ngomono, matol-matol ngene wis ora mungkin. Sampai mana? Nah, niki makanya GGB ini, ya, GGB ini, jadi kita penuhi dulu. Kalau sana kapasitasnya sekitar 600 ton. Berarti kita penuhi dulu diambilkan dari gudang jenengan ini. Makanya sejak awal saya mohon, ketika panen itu loh, dengan coba disiplin di sini. Disiplin di sini. Disiplin. Karena jangan punya anggapan 10% hilang gara-gara 90%. Harus kita balik. Gara-gara 10% sampul jadi 10%. Nah, ini ya, karena jelas akan mempengaruhi kualitas. Karena anggapannya ngomong kan, alah ya sithik campur akhir ra ilang. Anggapannya ngono padahal itu terbalik. Yang baik akan kalah dengan yang sedang. Nah, itu ya gambaran ya. Itu gambaran. Jadi saya mohon nanti yang industri khususnya nanti mulai dari desain tata lahan, tak kira sudah ada desain khusus, nanti akan dikawal, kemudian sistem pergudangan juga akan dikawal. Jangan sampai kita kecolongan. Kita memang harus mulai disiplin saat ini. Kalau tidak disiplin, ya akhirnya kali ini kita juga ketika kualitas itu tidak homogen, kita juga menawarkan ke sana ketika gue sampel sing apik-apik. Ketika dikirim ora sesuai, ini resiko nanti. Nah, wis kadung bisa ora apa dibayar, nek arep dikon balik. Resiko transport sudah berapa juta sendiri. Nah, ini ya, itu masukan dari sistem pergudangan, jadi ya, yang penting endingnya nanti di sini. Ya.
yang diimpikan Pak Rois dan kita semua. Waduh iki ono jeje-jeje. Licak-licak kan lah Pondok sebenarnya. gila. Licak-licak. Cekelannya duit ratusan ribu. Iya licak-licak. Ya itu tambahan dari saya. Ya mungkin kalau ada yang lain kami silakan. Dan sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.